Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Danu Cahyo dari kelas 1C Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas saya, yaitu desain analis dan analisis sistem. Yang saya buat adalah sistem informasi penjualan bahan bangunan. Pada pertama yaitu ada problem statement, terdiri dari deskripsi proyek, keadaan ekosistem, dan lingkup proyek. Nah, deskripsi proyek adalah sistem penjualan bahan bangunan berbasis web. Ini adalah sistem informasi untuk melakukan kegiatan jual beli bahan bangunan. Dengan sistem informasi ini, pembeli dapat melihat dan membeli bahan bangunan secara online tanpa perlu datang ke toko secara langsung. Sehingga pembeli bisa memilih bahan bangunan yang dia beli di rumah dan kurir akan mengirimnya ketika pembeli sudah mengirimkan uang melalui rekening. Proyek pengembangan sistem ini dikehendaki oleh pemilik toko bangunan itu sendiri. Keadaan current system atau keadaan saat ini di toko. 1. Proses melihat barang. Sistem saat ini pembeli harus pergi ke toko bangunan terlebih dahulu. Pembeli langsung melihat bahan bangunan yang ingin dia beli. Kekurangan dari proses ini adalah pembeli harus jauh-jauh ke toko untuk melihat, dan terkadang pembeli kurang suka tempatnya. Karena biasanya tempat toko bangunan agak kotor. 2. Proses pengecekan stok. Setelah memilih bahan yang ingin dibeli, pemilik toko akan mengecek stok bahan tersebut. Menurut pelanggan, proses tersebut sangat positif karena apabila stok habis, pembeli dapat kecewa karena sudah jauh-jauh pergi ke toko tapi tidak dapat barang yang diharapkan. 3. Proses pembayaran dan pengiriman barang. Pada sistem ini, pembeli harus membayar secara langsung di tempat, baik secara tunai maupun transfer, dan kasir akan merekap data pembelian bahan tersebut. Setelah membayar, pembeli memberikan alamat tujuan bahan tersebut dikirim, kemudian barang yang dibeli akan dikirim oleh kurir. Kelebihan dari proses ini, pembeli dapat membayar langsung di tempat, jadi lebih apabila ada kesalahan pembayaran dapat langsung disampaikan. Dan kekurangannya adalah kita tidak tahu proses pengiriman barangnya seperti apa. 2. Lingkup proyek, yaitu lingkup kegiatannya adalah tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap produksi, tahap uji coba, tahap implementasi. Lingkup data pembeli, data barang yang dipesan, data pembayaran, dan data kurir. Lingkup proses 1, pembeli mengakses website toko bangunan. Proses 2, pembeli memilih barang yang ingin dibeli. Proses 3, toko akan mengecek barang. Proses 4, toko memverifikasi pesanan. Proses 5, pembeli membayar dan kurir akan mengirimkan barang ke tempat tujuan. Lingkup komunikasi 1, pembeli dan penjual berkomunikasi mengenai bahan bangunan. Komunikasi 2, pembeli dan kasir, yaitu proses pembayaran barang dan memverifikasi barang. Komunikasi ketiga adalah pembeli dan kurir, itu proses pengiriman barang menuju barang tersebut dituju. Selanjutnya adalah diagram sistem informasi lama, informasi baru, dan diagram kontak yang saya buat. Di sini kita akan lihat berikut laporan penjualan barang per periodenya, yang terdiri dari kode transaksi, tanggal, kode pelanggan, nama barang, satuan harga, satuan jumlah, dan jumlah harga. Laporan penjualan barang per periode ini dibuat oleh staf administrasi keuangan dan diketahui oleh pimpinan. Berikutnya adalah daftar pelanggan. Daftar pelanggan terdiri dari kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon pelanggan. Dibuat oleh staf administrasi dan keuangan dan diketahui oleh pimpinan. Selanjutnya adalah faktur penjualan. Yang di sini ada kode transaksi, tanggal, kode pelanggan, nama pelanggan. Di sini ada kode barang, nama barang, satuan harga barang, jumlah harga, yang dibuat oleh staf administrasi penjualan dan diketahui oleh pimpinan. Ini berikut aliran sistem informasi lama. Kekurangannya adalah pelanggan menyerahkan data barang, data transaksi penjualan kepada staf keuangan. 2. Staf administrasi dan keuangan mengolah data pelanggan, data barang, dan data transaksi penjualan menggunakan Microsoft Word. Hasil pengolahan data tersebut penjualan berupa laporan penjualan per periode, daftar pelanggan, faktur penjualan. Semua laporan
tersebut diserahkan ke pimpinan dan tanda tangani. Selanjutnya, laporan penjualan per periode dan daftar pelanggan diarsipkan oleh pimpinan satu rangkap dan staf administrasi satu rangkap. Selanjutnya, diagram sistem informasi baru. Berikut aliran sistem informasi baru yang saya buat. Keterangannya adalah pelanggan masuk dalam website, kemudian pelanggan menyerahkan data pelanggan, data barang, dan data transaksi penjualan kepada staf administrasi penjualan. 3. Staf administrasi akan mengolah data yang diserahkan oleh pelanggan dengan sistem yang dikompilasi. Hasilnya adalah laporan penjualan per periode, daftar pelanggan, dan waktu penjualan. Semua laporan diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan. Laporan penjualan per periode dan daftar pelanggan diarsipkan oleh pimpinan satu rangkap dan staf administrasi dan keuangan satu rangkap. Sedangkan waktu penjualan diarsipkan oleh staf administrasi dan keuangan satu rangkap dan lalu diserahkan pelanggan satu rangkap. Pelanggan bisa keluar dari website dan menunggu barang yang dipesan diantar oleh kurir. Berikut diagram hiponya, yaitu inputnya adalah data pelanggan, data barang, data transaksi penjualan, kemudian proses, dan output. Outputnya terdiri dari laporan transaksi penjualan, daftar pelanggan, waktu penjualan. Dan ini adalah diagram konteks sistem baru yang saya buat. Dan ini adalah diagram TFT level 0-nya. Ini adalah diagram TFT level 1 sistem baru, yaitu proses input data barang, proses input data pelanggan, dan proses input data transaksi penjualan. Ini adalah diagram TFT level 2 sistem baru. Ini adalah diagram TFT level 3 sistem baru, dan yaitu diagram output laporan penjualan per periode untuk staf administrasi dan keuangan, diagram output daftar pelanggan untuk sistem administrasi dan keuangan, proses output waktu penjualan untuk staf administrasi keuangan. Ini adalah proses output laporan penjualan per periode, proses output daftar pelanggan untuk pimpinan, proses output waktu penjualan untuk staf maaf ini tipu, harusnya proses output waktu penjualan untuk pelanggan. Selanjutnya adalah itu 4, itu diagram output, desain tabel, desain input dan proses, dan analisis biaya. Pertama adalah diagram output. Ini adalah diagram outputnya, yaitu diagram output laporan penjualan per periode, diagram output daftar pelanggan, dan desain output waktu penjualan. Ini adalah relasi antar tabel, yaitu transaksi penjualan terdiri dari kode transaksi, tanggal, kode pelanggan, nama barang, harga satuan dan satuan. Jadi setiap barang yang terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, harga satuan memiliki banyak transaksi penjualan. Dan pelanggan yang terdiri dari kode pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon memiliki satu pelanggan memiliki banyak transaksi penjualan. Kemudian masuk ke desain tabel. Nah, berikut desain tabel yang saya buat, yaitu desain tabel barang, desain tabel transaksi, dan desain tabel pelanggan. Kemudian ketiga itu desain output dan proses. Di sini desain input barang yang saya buat, yaitu ini ada kotak pencarian, refresh, save, edit, dan delete, dan exit. Dan ini ada informasinya. Begitu juga dengan input pelanggan, hampir sama. Nah, berikut adalah desain input transaksi. Di sini bedanya itu di bawah. Pencariannya di sini, refresh, save, edit, delete, dan exit. Dan desain prosesnya adalah total harga adalah harga satuan dikali harga barang. Kemudian analisis biaya. Nah, berikut tabel analisis biaya yang saya hitung. Dan ini adalah tabel analisis manfaat. Perhitungan return of investment atau ROI. Dari dokumen perencanaan sistem informasi dapat diketahui bahwa proyek sistem informasi bernilai Rp76.400.000. Dari dokumen tersebut dapat dilihat manfaat tahun 1 sebesar Rp35.100.000, tahun kedua Rp36.050.000, tahun ketiga Rp42.160.000,
tahun keempat Rp46.350.000. Total manfaatnya adalah Rp325.245.000. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan tahun ke-0 Rp76.400.000, tahun 1 Rp12,5 juta, tahun kedua Rp12.630.000, tahun ketiga Rp14.800.000, tahun keempat Rp14.860.000. Total biaya sebesar Rp131.190.000. ROI adalah total manfaat dan total biaya dibagi total biaya dikali 100%, dan hasilnya adalah 147,9%. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.